Pernah kebayang nggak sih tokoh sebesar Soekarno yang memproklamasikan kemerdekaan kita, ujung-ujungnya malah jadi tahanan politik di negerinya sendiri? Nah, hari ini kita bakal ngebongkar kisah pilu yang mungkin jarang banget diceritain secara utuh ini. Kita bakal telusuri gimana perjalanan sang bapak bangsa dari puncak kekuasaan sampai ke titik paling sepi dalam hidupnya. Coba di kita perhatiin kontrasnya, benar-benar kerasa banget. Di satu sisi, kita tahu beliau ini figur global, sang proklamator yang dipuja-puja jutaan orang. Tapi di sisi lain, realitas getirnya, tokoh sebesar itu pada akhirnya direduksi cuma jadi tahanan politik yang diisolasi secara ketat. Gimana ceritanya sih transisi drastis ini bisa kejadian? Oke, kita masuk ke bagian pertama. Runtuhnya sang pemimpin besar, tepat setelah momen berdarah peristiwa G30S di tahun 1965. Semuanya bermula waktu gelombang protes mahasiswa meledak gede-gedean. Mereka turun ke jalan bawa 3 tuntutan utama yang kita kenal sebagai Tritura. Bubarkan PKI, bubarkan Kabinet Dwikora, dan turunkan harga-harga. Nah, tuntutan-tuntutan masif inilah yang secara fundamental mulai menggoyang dan menantang fondasi pemerintahan Soekarno waktu itu. Terus, gimana respons Bung Karno ngadepin masa yang lagi panas-panasnya? Menariknya, beliau nyoba nenangin publik dengan bilang kalau peristiwa G30S itu ibarat riak-riak kecil di tengah lautan. Tapi ya, alih-alih meredam suasana, pernyataan yang terkesan meremehkan ini justru makin bikin amarah publik meledak. Ibaratnya malah nyiram bensin ke api. Seiring makin membesarnya kemarahan itu, kita tiba di bagian kedua, transisi kekuasaan dan keluarnya surat bersejarah Super Semar. Di tengah situasi kaos tadi, muncul deh Super Semar. Niat awalnya sih sebagai mandat pengamanan, tapi dokumen ini benar-benar dimaksimalkan layaknya surat sakti oleh Letjen Soeharto. Tujuannya, pelan-pelan jadi kelihatan jelas. Ngambil alih kendali pemerintahan dan secara sistematis ngabisin sisa kekuasaan Soekarno. Kalau kita urutkan kejadiannya, kerasa banget seberapa cepat semuanya runtuh. Dari G30S di tahun 65, terus Super Semar keluar di Maret 66. Nggak lama habis itu, di bulan Juni, pidato pertanggungjawabannya yang judulnya Nawaksara malah ditolak parlemen. Puncaknya, di bulan Mei 1967, gelar kepresidenannya resmi dicabut. Otoritasnya benar-benar dibongkar habis-habisan. Mungkin kalian mikir, kenapa sih beliau nggak nurut aja sama tuntutan massa, ngebubarin PKI biar posisinya aman? Jawabannya, idealisme. Meski ditekan dari segala arah, Soekarno keras kepala nolak ngebubarin PKI demi ngejaga konsep penyatuan Nasakom yang dia rintis sendiri. Sikap teguh tanpa kompromi inilah yang justru membuka jalan lebar menuju kejatuhannya. Dari urusan politik makro, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, terasing di istana sendiri. Ini realitas personal yang benar-benar menyayat hati. Bayangin deh, dari seorang penyambung lidah rakyat yang super vokal dan bisa ngehipnotis jutaan orang, tiba-tiba beliau dibungkam total. Aksesnya diputus, wartawan dilarang keras nyari berita atau sekedar masuk ke Istana Merdeka dan Istana Bogor. Perlahan tapi pasti, gerbang istana itu nutup rapat, memenjarakan sang pendiri bangsa dari dunia luar. Proses isolasinya juga dilakuin tahap demi tahap. Pertama, beliau diusir secara halus dari Istana Bogor di bulan Agustus 1967, terus dipindah ke kediaman pribadinya di Hingpuri Bima Sakti. Dan endingnya beliau berakhir pada kurungan ketat di Wisma Yaso, Jakarta, dikontrol penuh sama militer. Berlanjut ke bagian keempat, hari-hari sunyi sang proklamator. Ini adalah babak pembatasan berlapis yang benar-benar di luar batas nalar. Ini nih bagian yang paling bikin nyesek. Coba kita rasain beban psikologisnya. Dari yang biasanya dikelilingi lautan massa, sekarang beliau dijaga super ketat sama militer, dicecar interogasi terus-terusan soal G30S, dan yang paling parah, diputus dari keluarganya sendiri. Jangankan kolega politik, anak istrinya aja harus ngelewatin perizinan birokrasi yang ribet cuma buat jenguk sebentar. Dan kalian tahu, kebebasan yang direnggut itu bukan cuma soal urusan negara, tapi sampai ke hal-hal sepele yang sangat manusiawi. Beliau nggak diizinin melangkah keluar sekedar buat ngeliat kemegahan Stadion Senayan kebanggaannya. Mau makan sate kesukaannya di Tanjung Priok aja dilarang. Bahkan, di tengah kesepiannya itu, nonton film samurai favoritnya, Zatoichi, juga nggak boleh. Tragis banget kan? Hak-hak paling dasar sebagai manusia aja benar-benar dicabut. Masuk ke bagian kelima, kesendirian di Wisma Yaso. Seiring berlarutnya masa isolasi ini, kondisi fisik beliau mulai hancur dan nggak bisa ditutup-tutupi lagi. Ada satu observasi dari Prof. Dr. Mahar Marjono,
dokter kepresidenan beliau yang bikin merinding. Beliau bilang, kalau ada yang mengatakan Bung Karno dibunuh pelan-pelan, ya yang mengurunginya itu yang melakukannya. Kesaksian ini tuh seolah jadi bukti seberapa kejam dan gak manusiawinya kondisi penahanan waktu itu. Beliau gak sekedar ditahan, tapi seakan dibiarkan merana sendirian. Akhirnya kita tiba di bagian ke-6, akhir hayat sang penyambung lidah. Sebuah akhir tragis yang memicu gelombang duka luar biasa dari seluruh penjuru negeri. Setelah kondisinya drop banget dan harus dilarikan ke rumah sakit pertengahan Juni, sang proklamator akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di tanggal 21 Juli 1970. Tapi tahu gak apa yang luar biasa? Di luar pengasingan politiknya, rakyat ternyata nggak lupa. Ratusan ribu orang tumpah ruah memadati jalanan, ngiringin sang putra Fajar ke tempat peristirahatan terakhirnya di Blitar. Lautan manusia hari itu jadi saksi bisu betapa besarnya cinta rakyat ke beliau. Nah, sebelum kita udahan, aku mau kalian ngerenungin ini. Seseorang yang dengan tangannya sendiri membidani lahirnya negara ini, malah harus ngabisin sisa umurnya dihapus dari panggung sejarahnya sendiri. Kisah pilu Soekarno menjadi tahanan politik ini benar-benar maksa kita buat mikir, setragis itukah harga yang harus dibayar untuk sebuah transisi kekuasaan? Dan gimana sih seharusnya kita memperlakukan pendiri bangsa kita sendiri? Terima kasih banyak udah nyimak penjelasan sejarah kali ini. Sampai ketemu lagi.